Assalamualaikum teman-teman semua. Kesaksian langsung seorang dokter yang melihat langsung korban KM50. Merinding banget teman-teman. Kita lihat dulu videonya, jangan di skip teman-teman semua ya. Kebetulan saya seorang dokter. Jadi hari Selasa itu tanggal 8, saya ingat, Selasa tanggal 8, saya sudah mendengar adanya kejadian-kejadian musibah yang menimpa apa yang kita kenal sekarang itu adalah kilometer 50 tersebut. Dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari proses pembelajaran saya kemudian mendapatkan informasi dan mencari informasi mayat-mayat itu ada di mana begitu. Dan kemudian dapat informasi sekitar jam 13 bahwa mayat-mayat itu insya Allah akan dibawa ke Petamburan. Dan sekitar jam 20 malam saya mendapatkan informasi bahwa mayat-mayat sudah dibawa. Tapi karena saya masih ada kegiatan, saya baru datang ke Petamburan jam 23 malam. Bapak Ibu sekalian, yang saya saksikan pada waktu itu adalah suasana yang sangat menyedihkan. Dan waktu saya masuk ke Petamburan, saya lihat ada jadi ruangan tempat pengajian yang biasa bulanan itu terdiri tidak banyak orang, pintu depan ditutup, dan kemudian di ruangan tersebut saya begitu masuk dari pintu kita bisa melihat adanya mayat dan juga ada sebagian keluarga. Kehadiran saya adalah bahagian dari memang saya biasa ngaji di Petamburan. Dan saya kenal anak-anak bagian yang hadir yang mendapatkan musibah tersebut. Dan tentu saja dari hari Selasa jam 13 kalau nggak salah tanggal 8 Desember kalau saya nggak keliru ya, itu dari jam 13 sudah ada berita. Jadi saya sangat antusias sebetulnya untuk ikut berada mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya sekitar jam 20 lah dikasih tahu bahwa mayat sudah dibawa, dan tentu saja saya kemudian segera hadir. Dan begitu saya hadir, saya melihat keadaan yang sedih, semuanya sedih, dan kesedihan itu terasa sekali gitu pada waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kesaksian saya, bukan saksi sebagai saksi ahli atau apa, bukan, tapi saya bersaksi buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kesaksian saya buat diri saya sendiri karena saya diberi kesempatan hadir itu merupakan bahagian dari kebaikan yang saya sampaikan. Jadi yang saya lihat salah satu, tapi yang jadi perhatian saya waktu itu adalah Ahmad Sofyan. Jadi almarhum Ahmad Sofyan. Kenapa Ahmad Sofyan yang menjadi bagian perhatian saya? Karena badannya paling besar, tinggi dan paling besar, dan kemudian kita biasanya memanggilnya Ambon, ya. Jadi Ahmad Sofyan itu almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan saya kemudian bersama dengan yang memandikan melihat, dan mereka tahu bahwa saya seorang dokter, tetapi saya tidak ada tugas untuk melihat atau melaporkan itu gitu, karena ada tim lain dari dokter yang kemudian hadir di situ. Tapi sekarang ada kesempatan saya menyampaikan apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat itu adalah benar-benar yang saya lihat, yaitu saya lihat terbujurlah laki-laki yang besar, tinggi, dan beratnya lebih dari 80 kilo, mungkin sekitar 100 kilo, besar. Dan kemudian saya ingat betul mata kanannya itu membengkak, dan bengkaknya itu sebesar kira-kira telur bebek. Jadi bisa bayangkan mata kanan itu membengkak sebesar telur bebek. Dan kalau kita turun ke daerah leher dan dada, kita lihat sampai perut, kita lihat bekas-bekas adanya sayatan dari suatu hasil kegiatan bedah. Tapi bukan itu yang utama yang saya perhatikan. Memang di sebelah kiri, di bawah sedikit di daerah jantung itu ada luka yang bentuk lukanya itu warnanya sekitarnya kehitaman. Dan kemudian juga kita lihat di tangan juga ada bekas-bekas, dan kemudian di bagian punggung belakang juga saya dilihatkan, di bagian punggung belakang juga ada bekas
kemerahan dan ada garis-garis yang sepertinya adalah bekas diseret. Bapak Ibu sekalian, inilah Ya Allah, kesaksian ngeri. saya sebagai individu, sebagai orang yang hadir di situ. Ngeri Saya banget, menyaksikan teman-teman, bahwa jelas-jelas orang sebesar Ahmad Sofyan, dia bisa membela dirinya. Tetapi kalau kita lihat adanya bekas lubang di dada tentu dan dengan warna kehitaman di sekitarnya, tentu saja ini bisa diinterpretasikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahagian dari upaya kita. Saya pribadi bersaksi bahwa saya telah melihat itu dan saya diberikan kemudahan untuk bisa berjalan dan hadir dalam keadaan sehat untuk melihat itu, dan kewajiban saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat sehingga kita tahu bahwa telah terjadi kezaliman paling tidak pada orang yang saya saksikan. Dan tentu saja kezaliman itu tidak boleh dibiarkan, kezaliman itu harus diupayakan untuk diselesaikan, dan kewajiban saya telah saya sampaikan, dan itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang... Waalaikumsalam, luar biasa teman-teman semua. Begitu biadabnya kepolisian di dalam menindak daripada Laskar FPI waktu itu ya, yang mana dalam upaya pembunuhan terhadap IBHRS Habib Rizik Syihab di tol KM 50 teman-teman semua. Jadi ya luar biasa. Waktu itu kan tensinya sangat luar biasa memanas ya, sangat-sangat luar biasa memanas sekali, bahwasannya seperti yang kita lihat di KM 50 itu ada beberapa mobil yang mengawal daripada IBHRS Habib Muhammad Rizik Syihab bersama dengan Habib Hanif dan juga Laskar FPI teman-teman semua waktu masuk di tol KM 50 itu ya. Ini sangat luar biasa kebiadaban pihak kepolisian, yang mana pembunuhnya pun sudah bebas di luaran sana teman-teman semua ya. Tapi keluarga tetap akan menuntut terus, mengejar terus daripada pelaku pembunuhan di KM 50, pelaku penembakan di KM 50 seperti itu teman-teman semua. Ya semoga aja Pak Prabowo meninjak daripada para pelaku ini seadil-adilnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe MPH channel teman-teman, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Dan semoga yang berpuasa lancar puasanya, amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.